Iya, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini, di hari Kamis 20 Februari 2025, 21 Sya'ban 1446 Hijriah, dimana pada hari ini, tepatnya pada nanti siang ya, nanti siang ba'da sholat zuhur di Jakarta dan sekitarnya akan diadakan pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya. Ada 481 kepala daerah terpilih, tapi yang menjadi fokus saya adalah 38 gubernur terpilih yang nanti akan dilantik di Istana Negara oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Jadi ada 38 gubernur bersama ratusan ya bupati, wali kota yang lain yang akan dilantik sebagai kepala daerah untuk masa jabatan 2025-2030 ya. Itu teman-teman, setelah sebelumnya diagendakan pada tanggal 7 hari bulan Februari, tapi ditunda karena ada putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi, jadinya diundur ke tanggal 20 Februari 2025. Jadi saya ucapkan selamat bertugas, selamat mengabdi, selamat bekerja untuk para kepala daerah yang telah terpilih ya melalui Pilkada serentak 2024, terutama 38 gubernur yang menjadi atasan puncak dari para bupati dan wali kota yang telah terpilih ya di Pilkada serentak 2024. Semoga amanah, profesional, berdedikasi dan bertanggung jawab dalam mengabdi kepada masyarakat dan rakyat di daerahnya masing-masing, baik itu kepada mereka yang memilih dan mendukung para kepala daerah terpilih maupun yang tidak ya gitu. Sekarang saya mau bicara pagi-pagi ini dengan hal yang enteng tapi substantif dulu. Jadi gini teman-teman ya. Kemarin licin ternyata. Kemarin pagi saya kan nonton 2 video tentang dari Pak Deddy Susanto ya. Satu rahasia kaya dan yang kedua tentang Law of Attraction, LOA, hukum ketertarikan, daya tarik gitu ya. Selama ini kan kita memahami yang namanya Law of Attraction kan sebagai afirmasi kan, afirmasi, sugesti gitu kan. Wah, dalam beberapa ini saya bakal kaya, bakal naik haji dan sebagainya gitu. Yang diutarakan oleh Pak Deddy Susanto itu benar gitu loh. Saya nggak bantah itu, karena gini, simple. Saya kasih yang tanggapan yang very simple aja ya, biar mudah dimengerti ya. Satu, afirmasi tanpa aksi itu nggak ada arti men. Karena setiap afirmasi pasti harus diwujudkan dengan aksi. Contoh, kita berafirmasi dalam beberapa waktu ke depan kita bakal punya uang 1 miliar rupiah gitu loh. Nah kalau kita cuman afirmasi, bengong, nggak ngapa-ngapain ya kan, ya gimana kita mau dapat uang 1 miliar rupiah dalam beberapa waktu. Yang pasti kalau mau kita OTW dapat 1 miliar, maka ada yang harus dilakukan. Dan ingat, ada yang harus dikorbankan. Saya selalu menyampaikan pada diri saya dan kepada Anda para pemirsa yang sudah nonton channel saya dari lama ya.
Ingat ya, segala sesuatu kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang lebih, maka harus ada usaha dan pengorbanan yang lebih. Itu aja. Contoh, kita pengen jadi orang yang lebih kaya dari si orang itu, orang yang kaya itu. Mohon maaf, saya bilang siap gak dengan usaha dan pengorbanan yang lebih? Anda kalau lihat orang-orang yang tadinya hidupnya biasa aja, kemudian saat ini bergelimangan dengan harta benda yang melimpah ruah di mana-mana. Mohon maaf ya, teman-teman mungkin hanya ngelihat itu dari surface, dari permukaan. Tapi yang kita tidak tahu, satu, berapa banyak malam yang ia lewati tidurnya tidak proper atau sleepless nights. Berapa banyak sleepless, berapa lama tidurnya tuh sleepless, berapa malam sleepless nights ya telah dilewati. Berapa banyak waktu yang udah dikorbankan, sampai quality time, me time, apa time itu segala macam yang dikorbankan untuk mencapai apa yang dicapai sekarang, gitu loh ya. Berapa banyak waktu yang dikorbankan untuk itu betul, itu betul loh teman-teman. Nah, itu law of berkaitan dengan law of attraction, hukum daya tarik. Pertama gini ya, apa yang dikatakan oleh Pak Deddy Susanto dalam videonya itu saya benarkan gitu loh. Saya benarkan. Kenapa? Gini, bagaimana uang mau datang kepada kita kalau kitanya sendiri bukan orang yang ramah terhadap uang? Kalau gimana kita mau didatangi uang kalau kitanya tidak siap untuk didatangi oleh uang, tidak mempersiapkan kedatangan uang itu kepada kita, gitu loh. Nah, cara mempersiapkan kedatangan uang kepada kita apa? Energinya harus positif. Karena percuma aja kita punya energi negatif, uang itu nggak akan datang. Mau kita sampai pergi ke dukun sekalipun, nauzubillah min zalik, jangan lo ya. Ya, mau kita pergi ke dukun sekalipun ya, kalau kita energinya negatif, ya mohon maaf, ujungnya kecelek. Uangnya gak bakal datang. Energinya itu harus positif teman-teman. Dimana teman-teman itu bisa mendapat energi yang positif? Ya pertama di lingkungan yang support sistemnya bagus. Yang kedua, nah ini kenapa kemarin Pak Deddy Susanto promosi grafologi. Jadi melihat kepribadian asli kita melalui tulisan tangan ya. Tulisan tangan, tet gitu. Itu nanti diarahkan kita lebih cocok bekerja, berkarir, berprofesi apa gitu loh. Karena percayalah, ketidakbahagiaan itu salah satunya adalah kalau kita ngelakuin sesuatu bukan berdasarkan kemampuan dan keahlian dan basic latar belakang kita. Akibatnya apa? Beban pekerjaan kebawa sampai rumah. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Stres dilimpahkan kepada pihak yang nggak bersalah. Jadi di rumah tuh, orang rumah itu entah istri, entah suami, entah anak gitu kan, seringkali menjadi tempat sampah bagi apa yang dibawa oleh beban pekerjaan itu. Itu bahaya teman-teman. Makanya kenapa saya ini masih nganggur gini, karena saya ini sedang berjuang untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan, mendapatkan karir, mendapatkan profesi yang sesuai dengan
kemampuan, keahlian, dan keterampilan, dan apa yang saya sukai. Saya masih berjuang loh teman-teman. Walaupun saya udah ditolak ini dan itu apa segala macam, walaupun sudah kemarin dipanggil interview, dites bahkan, ya, dites bahkan. Bahkan kemarin saya dengan percaya diri mengatakan, oh ya kamu nanti bakal ngajar anak-anak kindergarten loh, anak-anak TK loh. Saya bilang, ya gak apa-apa, itu fine. Saya bangga, saya senang mengajar mereka gitu. Tapi kan belum keterima, belum rezeki, belum cocok gitu loh, belum cocok ya. Tapi nggak apa-apa, saya berjuang ketimbang saya bekerja di bursa berjangka, jual-jualin produk yang ada di futures exchange itu, bursa berjangka, yang notabene saya nggak punya basic untuk itu. Teman-teman, kebayang nggak kalau saya kerja di bursa berjangka dengan saya yang nggak punya background apa-apa, dengan saya yang minim banget pengetahuan tentang bursa berjangka, walaupun ada di training, apalagi saya nggak jago masarin dan seterusnya, itu beban kerjanya. Terus tiba-tiba saya bawa luapin semua ke rumah gitu loh. Apa nggak bahaya tah? Itu yang disampaikan Pak Deddy Susanto tuh bener gitu loh. Makanya itu saya selalu bilang ya, law of attraction yang benar itu adalah begini. Satu ya, kalau kita ingin didatangi oleh uang, maka kita harus tahu bagaimana cara uang mendatangi kita. Cara uang mendatangi kita bukan hanya dengan energi positif yang kita punya, tapi kita tahu bagaimana cara menggunakan uang. Kita tahu bagaimana cara memanfaatkan uang. Seperti yang saya selalu bilang, bahasa simpelnya, ya kita udah tahu cara megang duit dan cara pakai duit. Megang dan pakai duit, memegang uang dan menggunakan uang, itu ada ilmunya. Nggak bisa main asal. Percaya sama saya, yang namanya orang kaya raya itu, dia bukan tipe orang yang flexing. Ya, apa yang dilakukan oleh orang kaya dengan uangnya? Diternakin, dikembangin, bangun bisnis baru lagi, atau dikembangkan dirinya gitu loh, lalui banyak investasi. Makanya kenapa orang kaya old money cenderung hidupnya lebih sederhana timbang yang new money atau OKB itu. Dua nih, kalau pengen didatangi, itu dua hal yang harus diperhatikan ya. Bagaimana kalau kita pengen didatangi oleh uang? Yang ketiga adalah kita selalu dekat kepada yang punya. Demikian, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.